Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami mengingatkan dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata-kata Allah itu kalau dalam bahasa Arab maknanya litaraji, untuk pengharapan ya. Tapi kalau yang mengatakan Allah maknanya litahqiq, suatu kepastian ya. Kalau kalian mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang sangat agung sekali. Baik. Dalam tafsir ayat ini, nanti yang punya kitab Tafsir Karimur Rahman, karya siapa? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bisa dibaca ya. Disebutkan dalam tafsir tersebut, kata beliau, fa inna siyam min akbari asbabi taqwa. Karena puasa itu termasuk sebab ketakwaan yang paling besar. Li'anna fihi imtithal amrillah wa ijtinab nahyihi. Karena di dalam puasa itu ya, dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau apa? Fa mimma ishtamala alaihi minat taqwa. Unsur ketakwaan yang terkandung di dalam puasa tersebut ya, unsur ketakwaan
Di dalam puasa tersebut di antaranya kata beliau, ya, annas-shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal aqli wasyarab wal jima' wa nahwiha. Karena orang yang berpuasa itu dia harus meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah berupa makanan, berupa minuman, menggauli istri dan yang semisalnya, ya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang asalnya halal, ya, dia dilarang oleh Allah di waktu-waktu yang tidak boleh kita melakukannya, di siang hari maksudnya, ya. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang mana itu semuanya adalah kecenderungan jiwa seseorang, ya. Karena syahwat seseorang ada dua, ya, syahwatul farji wa syahwatul batan. Syahwatnya farji itu mengumpul istri, syahwatnya perut adalah makan dan minum. Baik. Dia tinggalkan itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk ketakwaan. Wa minha, dan di antara unsur ketakwaan yang ada dalam puasa adalah yang kedua, kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, annas-shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Orang yang berpuasa itu dia melatih dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya beda. Orang yang berpuasa sama tidak puasa itu beda, ya. Kadang kalau orang yang tidak puasa di hari-hari biasa, kalau dia melakukan perbuatan dosa, ya, itu hal yang biasa menurut dia. Tapi di saat dia puasa, dia teringat, oh, saya sedang melakukan puasa. Saya khawatir nanti jangan-jangan pahala saya berguguran. Baik. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh jiwanya dan dia mampu melaksanakannya, tapi dia tinggalkan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, di antara unsur ketakwaan yang ada dalam puasa adalah an-nasyam yudhayyik majari syaitan. Puasa itu bisa mempersempit tempat aliran darah, ya, yang mana biasanya setan bisa masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Dengan dia berpuasa, ya, maka menyempit aliran darahnya. Fa innahu yajri min ibni Adam majra dam. Karena setan itu bisa masuk, ya, ke Bani Adam melalui pembuluh darah, aliran darah. Maka dengan berpuasa yadha'afu nufuduhu, akan semakin melemah kemampuan dia. Taib. Dan semakin sedikit kemaksiatan dibandingkan hari-hari biasa. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, ya, di antara unsur ketakwaan yang ada dalam puasa adalah annas-shaim fil ghalib taktsuru ta'atuhu wa ta'at min khisalit taqwa. Biasanya orang berpuasa itu secara umum dia lebih banyak melakukan ketaatan. Dan ketaatan itu sendiri itu adalah perangai ketakwaan. Baik. Kemudian di antara perangai unsur ketakwaan yang ada dalam puasa adalah annal ghani idza dhaqa alamal ju.
aujaba lahu dzalik muwasatul fuqara al-mu'damin, bahwasanya orang yang kaya yang berpuasa apabila dia merasakan pedihnya rasa lapar, maka akan mewajibkan kepadanya, akan menggugah dia untuk menolong al-fuqara al-mu'damin, orang-orang yang tidak punya, karena dia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang fakir. Wa hadza min khisalit taqwa, ini semua adalah perangai ketakwaan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayolah ikhwah, puasa itu sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali manfaat puasa yang bisa kita dapatkan, baik manfaat di dunia maupun manfaat nanti di akhirat. Di antaranya disebutkan para ulama adalah bahwasanya puasa itu, yang pertama manfaat puasa itu bisa menjadikan sebab masuk ke dalam surga. Baik, puasa menjadikan sebab masuk ke dalam surga. Abu Umamah Al-Bahili, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, habarkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah menjawab, alaika bisawm, lakukanlah puasa. Fa innahu la idla lahu, karena tidak ada yang setara dengannya. Baik, maka setelah itu Abu Umamah Al-Bahili beliau memperbanyak puasa sunnah, Beliau, kemudian istrinya, keluarganya, hatta pembantunya sekalipun, sampai tetangganya mengira kalau rumahnya Abu Umamah kok enggak keluar asapnya, berarti sedang berpuasa. Dan seringkali enggak keluar asapnya. Kalau keluar asapnya, berarti sedang memasak untuk menjamu tamunya. Artinya apa? Setelah beliau bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah apa? Puasalah oleh kalian. Dia memperbanyak puasanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, manfaat puasa adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Bukan hanya puasa yang wajib saja, tapi juga puasa sunnah. Baik. Yang kedua, manfaat puasa adalah puasa bisa menghasilkan atau mendapatkan pahala tanpa batas. Baik. Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan Bani Adam itu berlipat. Amalan baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat, menunjukkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Satu ditukar dengan 10. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati dhifin. Satu kebaikan 10 semisalnya sampai dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 lipat.
Lalu Allah mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan saya yang akan mengganjarnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makanannya, meninggalkan syahwatnya itu karenaku. Jadi kalau amalan-amalan selain puasa, ya, satu kebaikan pahalanya 10, bahkan sampai dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu pahalanya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan khusus puasa ini, ya. Baik. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibnul Wazir Al-Yamani, beliau mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Wa hadza yadullu ala anna jazaa'a as-shaumi yazidu ala 700 kasabri fa innahu yunasibu fil makna. Hadis ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu bisa melebihi 700 lipat. Bisa melebihi. Kalau amalan selain puasa pahalanya 10, ya. Dilipat gandakan mentongnya sampai 700. Tapi kalau puasa itu melebihi dari 700 lipat. Lebih dari 700, ya. Seperti bersabar, karena puasa itu, ya, mencocoki kesabaran secara makna. Li'anna shaum sabrun makhsus, karena puasa itu adalah kesabaran yang khusus. Faqad dakhala fi wa'dillahi ta'ala lis-sabirin, maka sungguh dia telah masuk di dalam janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang yang bersabar itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Pahalanya banyak sekali, ya. Jadi pahala puasa seperti pahala bersabar tanpa ada hitung-hitungan. Allah sangat murah sekali, ya, dibiukkan pahalanya. Baik. Ini yang kedua, ya, manfaat puasa adalah bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Baik. Yang ketiga, manfaat puasa adalah orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Puasa itu memiliki 2 kebahagiaan, ya. Satu kebahagiaan di saat dia berbuka, ini di dunia ini, ya. Dan satu kebahagiaan nanti di akhirat, dia berjumpa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berpuasa mendapatkan 2 bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia bisa berbahagia ketika berbuka, dan di akhirat dia nanti akan merasakan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Gunaiman berkata, mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Annahu yafrahu idza kammala yaumahu shaiman. Sesungguhnya orang yang berpuasa dia bahagia di saat bisa menyempurnakan harinya dengan puasanya. Faya'mal thawaba dzalika indallah. Lalu dia berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatanawal ta'amahu wa syarabahu alladzi ahallahu Allahu lahu ba'dama mana'ahu minhu li'ajli shaumihi. Dia bahagia bisa makan, bisa minum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang sebelumnya dia dicegah, dilarang di siang harinya karena dia sedang berpuasa. Kebahagiaan yang kedua, yafrahu idza laqiya rabbah indama yujzihi a'dhama jazain wa hadhi a'dham farhatan wa ahla. Dia bahagia di saat dia ketemu dengan Rabbnya, ketika nanti Allah ngasih pahala kepadanya tanpa batas, pahala yang besar. Ini adalah kebahagiaan yang paling agung dan semanis-manisnya kebahagiaan ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal salih. Wa la yusyriku bihi ahada. Dan janganlah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pengen berjumpa dengan Allah, ketemu dengan Allah, itu bukan enggak pakai angan-angan kita ya. Yang pertama syaratnya falyamal amalan sholihan. Kita beramal soleh. Maksudnya amal solehnya adalah mencontoh sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua syaratnya wala yusyriku bihi ahadan. Janganlah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ibadah ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syaratnya. Kalau kita pengen ketemu dengan Allah, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah, yang kedua adalah kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, manfaat puasa adalah puasa itu bisa menjadi syafaat. Puasa bisa menjadi syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya nanti bisa ngasih syafaat kepada hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti puasa akan datang menghadap Allah. Puasa mengatakan, ay rabbi mana'atuhu ta'am wa syahawat bil lail bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, puasa datang menghadap Allah dan mengatakan kepada Allah. Dan perkara maknawi seperti ini wajib kita imani, ya. Perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani, ya. Tidak boleh kita benturkan pakai akal, ya. Siam, seperti apa wujudnya? Ya, maknawi, ya. Tapi dia nanti datang kepada Allah mengatakan, wahai Rabbku, saya dulu mencegah dia dari makan dan syahwat di waktu siang. Sekarang kasih saya hak untuk bisa ngasih syafaat kepadanya. Dan Quran pun demikian, ya. Dia nanti datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, saya dulu itu mencegah dia di waktu malam. Dia sholat, maka kasih syafaat, hak ngasih syafaat kepada saya. Qala fayusyafa'ani. Lalu keduanya ngasih syafaat kepada orang tersebut, ya. Bukan hanya siam, bukan hanya Quran, ya. Nanti semua amal soleh itu menghadap datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain disebutkan, ya, datang amalan salat menghadap Allah. Ya Allah, ana salat. Allah mengatakan, innaka ala khairin. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Amalan puasa, ya, nanti datang kepada Allah. Ya Rabbi, ana saum.
Wahai Rabbku, saya adalah puasa. Kata Allah apa? Innaka ala khairin. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Ya. Semua amal kebaikan itu nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Islam. Islam datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, anal Islam. Ya Allah, saya adalah Islam. Apa kata Allah? Bika, sebab kamulah saya menerimanya, dan sebab kamu saya menolaknya. Artinya apa? Sebab Islam itu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, ya. Kalau mau beramal baik diterima oleh Allah, masuk Islam terlebih dahulu. Kalau nggak masuk Islam, nggak akan terima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalannya baik, meskipun amalannya besar, sosialnya tinggi, suka membantu orang lain, ya. Tapi kalau nggak masuk Islam dahulu, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, hanya saja karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, kita terlahir dalam keadaan muslim, dari keluarga muslim, di negeri muslim. Tinggal kita memperbaiki Islam kita, ya. Bukan Islam sebatas kita muslim. Tidak, kita perbaiki bagaimana salat kita yang benar, puasa yang benar, tata cara wudhu yang benar, dan seterusnya. Baik, sehingga amal kita nanti apa? Bisa berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya di antara manfaat puasa adalah puasa nanti ada pintu surga namanya Ar-Rayyan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang dahulunya berpuasa. Baik. Rasulullah mengatakan, apa kata beliau? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Dikatakan, disebut nama pintu tersebut pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut nanti di hari kiamat. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak masuk melalui pintu tersebut seorang pun selain orang yang berpuasa. Hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun. Nanti akan diberitakan, diinformasikan, mana yang berpuasa, mana yang berpuasa. Ada teriakan seperti itu. Lalu orang-orang yang berpuasa mereka bangkit semuanya, mereka berdiri semuanya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk melalui pintu tersebut seorang pun selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Orang berpuasa masuk melalui pintu tersebut, setelah semuanya masuk, pintu tersebut dikunci dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, wal makna. Makna hadis tersebut adalah anna ahlas siyam bitatishihim anfusahum fid dunya yadkhuluna min babir Rayyan. Orang yang berpuasa, ya, ketika di dunia mereka merasakan kehausan yang sangat. Capek-capek dia apa?
kepayahan, menanggung rasa haus, dahaga, maka nanti dia akan masuk surga melalui pintu Rayyan. Rayyan artinya apa? Minum sampai puas. Kalau bahasa kita apa? Minum sampai puas. Ini jansa min jinsil amal. Dia nanti ketika di dunia kehausan, ya, saat ini kita bercapek-capek berpuasa kehausan, menahan dahaga. Nanti sebagai gantinya balasannya masuk ke pintu Rayyan, ya. Dari situ nanti wa yashkuna min dzalikal bab syaraban tahura qabla tamakunihim fil jannah liyazul atshihim. Sebelum masuk pintu Rayyan, dia minum di pintu tersebut. Ya, sebelum masuk ke surga, dia minum di sebelah pintu tersebut. Minuman yang segar, yang suci, sebelum mereka masuk ke dalam surga. Sehingga hilanglah rasa dahaga. Baik. Kemudian, ya, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Irshubi berkata, mengomentari hadis tadi. Apa kata beliau? Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau, hadis ini menunjukkan keutamaan berpuasa. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan karamatus shaimin, kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Haitsu khassahum ala asairin nas bidukhulihim bi babir Rayyan, di mana Allah mengkhususkan mereka dari sekian banyak manusia yang bisa masuk ke surga melalui pintu Rayyan, itu hanyalah orang-orang yang berpuasa, ya. Faedah yang berikutnya, kata beliau, itsbatu abwabil jannah. Hadis ini menetapkan adanya pintu surga, ya. Surga itu ada pintunya. Wa min tilkal abwab babur Rayyan makhsusun bis-shaimin. Dari sekian pintu, di antara nama pintu ada pintu Ar-Rayyan. Ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu minhu ughliqa. Kalau sudah mereka masuk, pintu tersebut dikunci, ya. Tidak ada seorang pun yang masuk selain orang yang berpuasa. Baik. Faedah yang berikutnya, kata beliau, fadlu babir Rayyan ala ghairihi minal abwab haitsu inna man dakhalahu syariba inda dukhul lam yadma ba'd. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadis tadi memberikan faedah keutamaan pintu Rayyan dibandingkan pintu-pintu yang lain. Kalau di pintu Rayyan nanti, ya, orang yang dahulunya berpuasa sebelum masuk suruh minum dulu sampai kenyang, sehingga tidak haus setelahnya. Kalau pintu-pintu yang lain tidak ada minuman sebelum masuk surga, ketika masuk baru dikasih minum, ya. Tapi kalau pintu Rayyan di sini hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Sebelum masuk surga, melalui pintu tersebut minum sampai dikasih minum dulu, sampai hilang dahaganya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat puasa yang berikutnya, ya, adalah puasa itu menggugurkan dosa. Dosa kita bisa berguguran. Entah itu puasa yang sunnah maupun puasa Ramadan, ya. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, maksudnya apa? Maknanya adalah tasdiqan bi annahu haqqun mu'taqidan fadilatahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, itu maksudnya adalah dia membenarkan bahwa puasa itu hak, betul-betul perintah Allah, ya. Dan dia meyakini keutamaan puasa. Ini harus kita yakini, penuh keimanan. Jangan karena
ya, keluarga puasa, ikut puasa. Karena tidak ada makanan, dia puasa. Tinggal di masyarakat muslim, kebanyakan puasa, ikut puasa. Jangan. Ya, wajib kita imani bahwa puasa itu hak perintah Allah dan kita meyakini keutamaan puasa. Penuh keimanan wahtisaban dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya apa yang telah berlalu. Ya, ihtisaban, mengharap pahala, maknanya apa? Ayuridallah, puasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dimaksudkan untuk ru'yatan nas, untuk riya, sum'ah, ya, atau ikut-ikutan, tidak. Tapi dia betul-betul melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami bacakan. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat antum semuanya, ya. Sebelum kita masuk hari pertama bulan Ramadan, ya, dengan iming-iming tadi, manfaat-manfaat tadi, kita akan termotivasi, ya, akan semangat kembali untuk menunaikan puasa ini. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hada ma aqulu lakum fa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa nahtatimu hadhil liqa' mubarak bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.